Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tiada tempat berserah diri dan memohon ampun kecuali kepada Allah semata. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada suri toladan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad SAW. Pemirsa On The Spot, alhamdulillah berjumpa kembali dalam tayangan On The Spot. Episode kali ini akan mengupas tentang 5 perkara yang boleh tergesa-gesa. Pemirsa, ada 5 hal yang boleh segera atau tergesa-gesa dilakukan, padahal asal tergesa-gesa adalah dari syaitan. Namun karena ini adalah kebaikan, maka boleh tergesa-gesa atau meminta segera untuk dilakukan. Berikut 5 perkara yang boleh dilakukan tergesa-gesa versi On The Spot. Urutan kelima perkara yang boleh tergesa-gesa ialah menyajikan makanan ketika ada tamu. Saling berkunjung sesama kerabat, teman maupun sejawat merupakan kebiasaan yang tidak bisa dihindari. Keinginan berkunjung dan dikunjungi selalu ada harapan. Demikianlah suatu saat kita akan kedatangan tamu, baik diundang maupun tidak. Bahkan pada momen-momen tertentu, kedatangan tamu sangat gencar. Islam mengajarkan bagi siapa saja yang menjadi tuan rumah supaya menghormati tamu. Penghormatan itu tidak sebatas pada tutur kata yang halus untuk menyambutnya, akan tetapi juga dengan perbuatan yang menyenangkan. Misalnya dengan memberikan jamuan meski hanya sekedarnya. Sikap memuliakan tamu bukan hanya mencerminkan kemuliaan hati tuan rumah kepada tamu-tamunya. Memuliakan tamu juga menjadi salah satu tanda tingkat keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Dengan jamuan yang disuguhkan, ia berharap pahala dan balasan dari Allah Azza wa Jal pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ahmad rahimahullah dan sejumlah ulama lainnya, seperti dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah, berpendapat wajibnya memberikan diyafah atau jamuan kepada orang yang singgah atau tamu. Hal ini berdasarkan ayat di atas dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saking besarnya hak tamu, ada tarhib bagi orang yang tidak mengindahkan tamunya. Kata Nabi SAW, "La khaira fi man la yudif." Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjamu tamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemirsa On The Spot, urutan keempat perkara yang boleh tergesa-gesa ialah menguburkan jenazah. Iya, disyariatkan untuk menguburkan mayat sesegera mungkin. Berdasarkan sabda Nabi SAW, segerakanlah pengurusan jenazah. Apabila ia orang yang baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan terhadapnya. Tetapi jika tidak demikian, maka ia adalah kejelekan yang kalian letakkan dari punggung kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak selayaknya mengakhirkan penguburan mayat karena menunggu sebagian keluarganya, kecuali jika hanya sebentar saja. Jika tidak, maka menyegerakannya adalah lebih utama. Jika keluarganya datang, maka mereka bisa menyolatinya di atas kuburannya, sebagaimana yang diperbuat Rasulullah SAW saat beliau sholat di atas kuburan seorang perempuan yang suka membersihkan masjid. Lalu mereka menguburkannya tanpa memberitahu beliau. Maka beliau bersabda, "Tunjukkanlah kuburannya kepadaku." Maka mereka pun menunjukinya, lalu beliau sholat di atas kuburannya. Pemirsa On The Spot, urutan ketiga perkara yang boleh tergesa-gesa ialah menikahkan anak gadis. Ya, seharusnya para wali segera mengawinkan putri-putrinya apabila dipinang oleh laki-laki yang setara, apalagi jika mereka juga ridha. Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Apabila datang kepada kamu orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya untuk meminang putrimu, maka kawinkanlah ia. Sebab jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan malapetaka yang sangat besar. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan tidak boleh menghalangi mereka menikah karena supaya menikah dengan lelaki lain dari anak pamannya atau yang lainnya yang tidak mereka suka, ataupun karena ingin mendapat harta kekayaan yang lebih banyak, ataupun karena untuk tujuan-tujuan murahan lainnya yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban waliul amr, yaitu ulama dan umara, adalah menindak tegas orang yang dikenal sebagai penghalang perempuan untuk menikah dan memperbolehkan para wali lainnya yang lebih dekat kepada sang putri untuk menikahkannya sebagai keadilan dan demi melindungi pemuda dan pemudi agar tidak terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, yaitu zina,
yang timbul karena kezaliman dan tindakan para wali menghalang-halangi mereka untuk menikah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga memberikan petunjuknya kepada semua dan lebih mendahulukan kebenaran atas kepentingan hawa nafsu. Pemirsa On The Spot, urutan kedua perkara yang boleh tergesa-gesa ialah membayar hutang. Tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu untuk menunda-nunda hutangnya, yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang mampu membayar apa yang wajib ditunaikan. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang-orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang di antara kalian diikutkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya. Oleh karena itu, barang siapa memiliki hutang, maka hendaklah ia segera membayar hak orang-orang yang wajib ia tunaikan. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara dia masih tergantung pada hutangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma uhyiya thumma qutila marrataini wa alaihi dainun ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainuhu." Demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka ia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai hutang dilunasi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemirsa On The Spot, urutan pertama perkara yang boleh tergesa-gesa ialah bertaubat apabila berbuat dosa. Allah menganjurkan kita untuk segera bertaubat dan beristighfar, karena hal yang demikian jauh lebih baik daripada larut dalam dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 74. Ketika kita berdosa, kita jangan santai, diam, slow, atau apalah bahasanya, sehingga kita lupa memohon ampun kepada Allah. Lama-kelamaan, kalau dosa itu sudah menumpuk, akan susah dihapus. Sebuah hadis yang patut jadi renungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan kuampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini gharib. Syalbani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Pemirsa On The Spot, demikianlah 5 perkara yang boleh tergesa-gesa versi On The Spot. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.